Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 6. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran daring di tahun pelajaran 2021-2022 dan di semester 1 tentunya. Dan hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui moda daring, dan tentu dalam kegiatan ini tetap harapan saya semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu saya pun dalam kegiatan ini, dalam penyampaian materi ini alhamdulillah diberikan kesehatan dan juga keadaan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga senantiasa dalam melaksanakan kegiatan ini kita ada dalam lindungannya dan tetap diberikan semangat dan juga kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa, dan berdoa mulai. Alhamdulillah, kita awali kegiatan ini dengan bismillah, dan barusan kita sudah bersama-sama melaksanakan berdoa bersama untuk mengawali kegiatan ini, dan tentu harapannya mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran daring ini bisa tercapai seperti yang kita harapkan. Dan sebelumnya anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat bergabung untuk kalian semua siswa dan siswi kelas 6 di KN Channel, yaitu Kordikna Ringgul Channel. Dan tentu kita sekarang bertemu di semester baru ini, dan untuk pembelajaran kelas 6 di tema 1, subtema 1, dan juga pembelajaran 1 yang akan disampaikan pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah muatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai saja kegiatan ini, dan kita akan mulai dari perkenalan dulu ya. Jadi materi apa yang nanti akan disampaikan pada kegiatan pembelajaran ini ya. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini atau di awal pembelajaran semester 1 ini kelas 6, maka kita akan mengenal negara-negara ASEAN ya. Jadi di sini sudah dikasihkan gambarannya bahwa yang akan kita bahas adalah mengenai ASEAN. Kemudian dalam slide ini juga ditampilkan itu ada dalam bulatan itu adalah lambang daripada organisasi ASEAN. Untuk lebih jelasnya terkait dengan makna dan lain sebagainya pada lambang tersebut, maka nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian untuk kegiatan kali ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan yang nanti akan menjadi bahan acuan ukuran asesmen atau penilaian di akhir kegiatan ini. Di antaranya adalah kompetensi yang perlu kalian miliki ataupun yang perlu kalian siapkan untuk kegiatan pembelajaran ini adalah yang pertama, nanti kalian harus mengetahui ya terkait dengan latar belakang berdirinya daripada organisasi ASEAN. Kemudian yang kedua, nanti juga kalian harus bisa mengenal dan juga mengetahui tentang situasi sosial budaya di negara-negara ASEAN. Kemudian yang ketiga, nanti juga kalian diharapkan untuk bisa mengetahui bagaimana bentuk ataupun tata letak geografis daripada negara-negara ASEAN ataupun ASEAN secara keseluruhan. Ya, dan terakhir tentu kalian harus juga nanti mengetahui dan juga memahami tentang persamaan daripada negara-negara ASEAN. Baik anak-anakku sekalian, seperti yang sudah diutarakan barusan, itu adalah merupakan kompetensi yang perlu kalian miliki pada saat nanti di akhir mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan ASEAN kelas 6 ya. Jadi ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Jadi yang dimaksud dengan Association of Southeast Asian Nation itu adalah perhimpunan daripada bangsa-bangsa yang ada di wilayah Asia Tenggara, begitu. Dan
tergabung dalam sebuah organisasi yang disebut dengan ASEAN. Itu adalah pengantar kegiatan kita pada pertemuan awal kali ini kelas 6. Baik, kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Nah, pada kegiatan ini kalian harus tahu bahwa kompetensi dasar yang akan dipelajari dan juga tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran 1 dan 2 ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik geografis dan juga kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian selanjutnya adalah setelah kalian nanti membaca teks tentang sosial budayanya negara-negara ASEAN itu, maka kalian itu diharapkan mampu memahami dan juga menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN, ya kan? Terkait kondisi geografisnya dengan benar. Itu minimal 2 dan seharusnya kalian bisa hafal semua. Begitu kelas 6. Pada video pembelajaran kali ini itu mencakup 2 pembelajaran yang akan nanti dilaksanakan pada pertemuan ke-1 dan ke-2. Jadi untuk Bapak dan Ibu guru juga tentu nanti pada saat memberikan tugas, maka video pembelajaran ini sudah mencakup kegiatan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 seperti itu. Baik, kita lanjutkan anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 6. Nah, sesuai dengan yang sudah tadi saya sampaikan kelas 6 bahwasannya kita yang harus kalian ketahui itu yang pertama adalah sejarah singkat ASEAN. Nah, dalam sejarah singkat ASEAN ini tentu ada latar belakang yang perlu kalian penting ketahui. Yang menjadi latar belakang berdirinya ASEAN itu diantaranya adalah yang pertama, persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Ya, seperti apa sih persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya negara-negara ASEAN? Ya kan, nanti akan dibahas satu persatu. Yang jelas, ini adalah menjadi latar belakang atau hal yang menjadi penyebab mengapa ASEAN itu didirikan. Karena adanya persamaan dalam kehidupan sosial dan juga budaya di antara negara-negara Asia Tenggara seperti itu. Kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah persamaan letak geografis. Seperti apa sih geografis negara-negara ASEAN atau wilayah Asia Tenggara? Ya kan, nanti bakal disampaikan penjelasannya pada slide berikutnya seperti itu kelas 6. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi latar belakang daripada didirikannya ASEAN, yaitu persamaan kepentingan. Ya, persamaan kepentingan dalam hal apa? Tentu kepentingan negara, ya kan, bukan kepentingan perorangan. Yang namanya kepentingan negara kelas 6, tentu misinya atau tujuannya itu adalah untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, ya, termasuk sosial budayanya serta menjaga keamanan, begitu. Ya, ekonomi itu kaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kelas 6. Ya, kemudian sosial budaya itu terkait dengan tata kebiasaan, ya kan, budaya-budaya, termasuk juga di dalamnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu termasuk pada tatanan sosial budaya, serta menjaga keamanan. Tentu setiap negara ingin negaranya damai, tentram, karena negara yang damai dan tentram itu akan menimbulkan ataupun menumbuhkan segala hal kemajuan yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Begitu kelas 6 ya. Jadi sekali lagi ini adalah 3 poin utama yang melatar belakangi berdirinya organisasi Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Selanjutnya kelas 6. Nah, untuk itu, jadi tentu ketika berdiri ASEAN itu kan tidak sekonyong-konyong begitu ya. Ya, jadi tidak sekonyong-konyong bahwa negara organisasi ASEAN tersebut itu berdiri, tentu ada proses. Nah, dari mana awal prosesnya berdirinya ASEAN itu kelas 6? Tentu itu berawal dari sebuah konferensi ya yang dilaksanakan di Bangkok. Bangkok itu adalah ibu kota Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 ya, yang diprakarsai ataupun yang diinisiasi, yang digagas oleh 5 negara. 5 negara mana sih yang mendirikan ASEAN itu? 5 negara tersebut adalah yang pertama Indonesia, kemudian Malaysia, ada juga Filipina, Singapura, dan Thailand. Ya, kegiatan tersebut atau kegiatan konferensi ataupun kegiatan perundingan ataupun kegiatan musyawarah tersebut, ya, nanti akan menghasilkan sebuah keputusan yang disebut dengan Deklarasi Bangkok kelas 6. Ya, jadi cikal awal
pendirian ASEAN itu, maka tertuang dalam sebuah keputusan kesepakatan bersama antara kelima negara ini yang pada awalnya dalam sebuah deklarasi yang disebut dengan deklarasi Bangkok. Nah, nanti ke depan bagaimana detail dan penjelasan mengenai deklarasi Bangkok tentu akan dibahas pada pembahasan berikutnya kelas 6. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah sekali lagi perlu kalian ketahui kelas 6 bahwa ini adalah 5 negara yang mendirikan ASEAN, yang menggagas berdirinya organisasi yang sekarang disebut dengan ASEAN. Sekali lagi dilaksanakan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Baik, selanjutnya kelas 6. Nah, siapa saja sih tokoh pendiri ASEAN? Yang dimaksud tokoh pendiri ASEAN kelas 6 adalah mereka ini adalah sebagai perwakilan dari negara-negara yang sudah disebutkan tadi. Ya, di antaranya adalah ada Indonesia, ya, yang diwakili oleh Bapak Adam Malik. Kemudian dari Malaysia ada Tun Abdul Rojak, dan juga dari Thailand ada Tanat Koman. Kemudian dari Filipina ada Naret Chisoramos, dan satu lagi dari Singapura adalah S. Rajaratman. Ini adalah foto-foto beliau, foto-foto mereka sebagai penggagas dan juga berdirinya ASEAN. Dan mereka kesemuanya adalah pejabat negara yang pada saat itu adalah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di masing-masing negaranya. Seperti itu, sama halnya dengan Bapak Adam Malik pada saat itu adalah beliau sebagai Menteri Luar Negeri. Begitu juga dengan Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga Singapura, sama semuanya adalah mereka memiliki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri. Baik, kita lanjut kelas 6. Nah, kemudian ini ada Pak Kumis nih, ya. Ada apa nih dengan Pak Kumis kelas 6? Oke, fungsi adanya ASEAN. Nah, kata Pak Kumis itu nanya nih kelas 6. Pak Kumis nanya, fungsi adanya ASEAN itu apa coba? Ya kan? Apa coba? Oh, yuk kita cari. Ini, jadi ini adalah fungsi daripada adanya ASEAN. Ya, yang pertama adalah harus memberi manfaat bagi para anggota. Ya jelas, ya kan kelas 6. Ketika sebuah organisasi didirikan, sebuah organisasi dibentuk, maka tujuan utamanya adalah harus memberikan manfaat bagi para anggota. Sebab apa? Ketika memberi manfaat kepada para anggota, maka nanti tujuannya akan didapat. Apa tujuannya? Yaitu untuk kemajuan kesejahteraan bagi siapa? Ya tentu bagi para anggota. Ya kemajuan dalam bidang apa? Jadi seperti sudah saya sampaikan, bahwa tujuan daripada berdirinya ASEAN adalah untuk memajukan kehidupan manusia di masing-masing negara yang menjadi anggota dalam bidang apa? Dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Nah, seperti itu kelas 6. Jadi ini adalah fungsi daripada ASEAN, memberi manfaat bagi para anggota, kemudian kemajuan untuk kesejahteraan bagi para anggotanya juga, dan juga kemajuan dalam bidang apa? Yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Ini adalah fungsi daripada ASEAN. Kemudian selanjutnya kelas 6. Nah, karena adanya suatu manfaat yang dirasakan oleh anggota ASEAN, ya kan? Karena negara yang ada di wilayah Asia Tenggara itu tidak hanya Indonesia, tidak hanya Singapura, tidak hanya Malaysia, Thailand, dan juga Filipina, ya kan? Tentu ada negara-negara lain. Nah, maka melihat situasi menguntungkan ini dengan adanya organisasi ASEAN, maka negara-negara yang lain yang ada di kawasan Asia Tenggara yang belum menjadi anggota ASEAN, maka secara perlahan itu mengikuti menjadi anggota. Di antaranya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam kelas 6, mereka masuk menjadi anggota ASEAN itu pada tanggal 7 Januari 1984. Ya, di situ ada kesalahan writing atau menulis sehingga 984 itu maksudnya adalah 7 Januari 1984 kelas 6 ya. Kemudian yang kedua adalah Vietnam. Vietnam juga menyusul Brunei Darussalam dan dia masuk pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian diikuti oleh Laos dan Myanmar secara bersama-sama yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Dan terakhir adalah Kamboja 30 April 1999. Dengan demikian kelas 6 maka
kini negara ataupun jumlah negara ASEAN secara keseluruhan adalah ada Thailand, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, Filipina, Brunei, Laos, Kamboja, Myanmar, dan juga Vietnam. Ya, jadi ini adalah negara-negara anggota ASEAN saat ini, dan ini adalah bendera negaranya. Jadi kalian harus ingat nanti, oh kalau Thailand seperti ini benderanya, kemudian Vietnam seperti ini, Myanmar seperti ini. Ya, jadi nanti kalian jangan sampai lupa. Kalau nanti pada ujian nanti ada semacam pertanyaan yang menggunakan gambar bendera seperti ini, maka kalian harus ingat seperti itu kelas 6. Baik, kita lanjut kelas 6. Nah, bagaimana dengan letak geografisnya? ASEAN itu terletak di antara dua samudra dan juga dua benua. Ya, dua samudra tersebut yaitu Hindia dan juga Pasifik, sedangkan benuanya adalah benua Asia dan juga benua Australia. Baik, kita lihat bagaimana performanya dalam sebuah peta seperti ini kelas 6. Nah, ASEAN itu ada pada peta yang berwarna merah, ya kan? Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa ASEAN itu berada pada di antara dua samudra dan juga dua benua, ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana dengan sosial budaya negara-negara ASEAN kelas 6. Ya, ini saya sudah buat semacam rangkuman dari buku kalian sehingga nanti kalian tidak kesulitan. Oh, mencari dari mana ini teh, begitu kan? Ada di buku, ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di slide ini dan juga kalian bisa lihat di buku karena penjelasan yang ada di slide ini tentu sama dengan yang ada di buku tema kalian. Nah, untuk menambah pengetahuan nanti kalian bisa mencari sendiri di perpustakaan, ya kan? Kemudian atau misalkan untuk lebih mudahnya bagi kalian yang sudah memiliki perangkat Android, ya, bisa terkoneksi pada internet, kalian bisa mencari di Google untuk menambah pengetahuan kalian terkait dengan sosial budaya negara-negara ASEAN. Yang pertama dibahas adalah mengenai Brunei Darussalam. Ya, beberapa poin yang perlu kalian ketahui kelas 6 dari Brunei adalah Brunei itu berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar. Nah, sedangkan kata Darussalam itu berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Begitu. Jadi, kenapa namanya Brunei Darussalam? Ya, nanti akan terkait dengan bahwa di Brunei Darussalam itu adalah mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Ya, sehingga semua hal itu terkait dengan aturan di Brunei itu menggunakan syariat Islam seperti itu kelas 6. Ya. Dalam percakapan itu menunjuk dengan satu jari itu nggak boleh, ya, di Brunei itu kelas 6 perlu kalian ketahui. Siapa tahu nanti kalian ke Brunei gitu kan, kuliah ataupun kerja segala macam, ya, takut-takutnya nanti kebiasaan kita di sini biasa nunjuk pakai telunjuk itu nggak boleh kalau di Brunei, ya. Jadi itu dianggapnya kurang sopan, dianggapnya kasar, ya. Kemudian secara tradisional orang Brunei itu tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, ya, karena memang tadi bahwa di Brunei itu melaksanakan syariat Islam dalam hal apapunnya, maka tidak dikehendaki ketika kita bersalaman dengan lawan jenis. Kemudian melepaskan sepatu saat kita masuk ke rumah orang, ya, itu kebiasaan orang Brunei. Ya, kita juga sama sih di sini. Makanya nanti bakal ada titik temu persamaan dan juga perbedaan daripada sosial budaya yang ada di negara-negara ASEAN. Ya, kita melepas sepatu ketika masuk rumah orang itu wujud rasa sopan kita, harus wujud menghargai kita terhadap rumah ataupun barang-barang milik orang lain. Kemudian yang kedua, kelas 6, bagaimana dengan Malaysia? Nah, apa yang perlu kalian ketahui dari Malaysia ini, kelas 6? Jadi perlu kalian tahu bahwa di Malaysia itu ada sebuah kota yang sudah dinobatkan sebagai World Heritage oleh UNESCO, yaitu kota Georgetown. Ya. UNESCO itu apa? UNESCO adalah salah satu organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, ya, yang bergerak dalam bidang pendidikan dunia. Ya. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Jadi intinya semua sentralnya budaya di Malaysia itu ada di sini, ya, ada di Georgetown itu kelas 6. Kemudian ada 3 kaum utama di Malaysia, artinya penduduk yang mendominasi di Malaysia itu ada 3 begitu, yaitu kaum Melayu atau bangsa Melayu, bangsa Cina dan juga bangsa India. Ya.
Kemudian musik tradisionalnya seperti apa sih di Malaysia kelas 6? Ya, musik tradisionalnya adalah banyak dipengaruhi oleh budaya Cina. Kenapa demikian? Ya tentu karena di sana banyak orang Cina, makanya kesenian juga tentu ada semacam akulturasi atau penyatuan budaya antara budaya Cina, kemudian Melayu dan juga India. Islam, India dan Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan makanan khasnya? Ternyata di Malaysia itu ada makanan khas yang memang digemari oleh masyarakat Malaysia, yaitu nasi lemak, begitu. Kemudian selanjutnya kelas 6, Filipina. Hal apa yang perlu kalian ketahui di Filipina? Ya, jadi budaya Filipina itu merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan budaya Timur. Katanya begitu, ya. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina dan juga Spanyol. Nah, ini yang dimaksud dengan budaya Barat dan budaya Timur, ya kan kelas 6. Jadi kalau Melayu dan Cina itu termasuk wilayah timur dalam kategori dunia. Sementara Spanyol karena Eropa, maka itu adalah termasuk pada wilayah Barat. Sehingga Filipina itu merupakan perpaduan daripada budaya timur dan budaya barat. Timurnya Melayu dan Cina, sementara baratnya berasal daripada Spanyol, seperti itu. Kemudian bahasa Filipina adalah bahasa nasional. Ya sama seperti kita, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Jadi di Filipina juga ada bahasa Filipina yang dinobatkan sebagai bahasa nasional. Namun di Filipina itu adalah ada bahasa penunjang atau pendukung, yaitu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu kapan digunakan? Yaitu bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Jadi kalau di Filipina itu bahasa Inggris sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, begitu kelas 6 ya. Kemudian jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Nah, di Filipina itu kelas 6 ada semacam panggilan kebiasaan bagi orang-orang yang dianggap sebagai suatu penghormatan, ya. Ada panggilan po atau opo kepada yang lebih tua. Mungkin kalau diibaratkan di kita mungkin ini pak atau bapak, ya, seperti itu. Ada juga panggilan kuya. Ini agaknya kita lucu ya untuk kita begitu kelas 6. Karena kuya itu kalau bahasa kita kan bahasa yang bisa digunakan untuk biasa ejek-ejekan sama teman begitu kan. Kalau di sana itu tidak. Kuya atau manong atau manang itu menunjukkan rasa penghormatan. Jadi ketika bilang kuya di Filipina itu artinya kita sedang menghargai orang yang sedang diajak bicara sama kita. Kemudian selanjutnya adalah Kamboja. Sesuatu yang perlu kalian harus ketahui dari Kamboja ini adalah bahwa di Kamboja itu kelas 6 ada sebuah tarian yang sudah berumur ribuan tahun, ya. Bahkan sudah lahir semenjak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tari apa itu? Yaitu tari Apsara, ya. Dalam tari ini bisa diketahui lama umurnya itu kenapa? Karena memang tertera pada relief, ya, yang ditemukan pada bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Kalian tahu relief tidak kelas 6? Relief itu adalah gambar ukiran yang biasa kita temukan di candi-candi, ya kan? Atau di bangunan-bangunan yang bernuansa keagamaan. Kalau misalkan suatu saat nanti kalian main ke Jogja, ya, di situ ada Candi Borobudur, atau misalkan main ke Jawa Tengah, ke Prambanan dan lain sebagainya, maka di situ tentu kalian bakal menemukan yang namanya ukiran-ukiran pada candi tersebut. Nah, ukiran tersebut yang disebut dengan relief, seperti itu kelas 6. Kemudian yang perlu kalian ketahui adalah bahwa di Kamboja itu adalah ada suku bangsa yang disebut dengan Khmer. Orang Khmer itu adalah mengenakan syal kotak-kotak yang disebut dengan kerama. Nah, pria dan wanita Khmer itu mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Jadi semuanya pakai kalung begitu kelas 6 kalau di Kamboja. Dan agama yang banyak dianut di sana itu adalah agama Buddha. Kenapa ada kalung memakai bandul begitu, kemudian mereka pakainya tujuannya adalah untuk menjaga mereka daripada roh jahat dan membawa keberuntungan. Jadi mereka itu urusan keyakinan ketika mereka pakai kalung tersebut, ya, maka mereka percaya bahwa mereka akan terhindar dari godaan-godaan roh jahat dan juga tentu akan membawa keberuntungan bagi kehidupan mereka, seperti itu. Kemudian makanan yang ada di sana itu adalah yang terkenal begitu kelas 6 di Kamboja adalah ada makanan yang disebut dengan makanan cha, yang berarti tumisan.
Kalau di kita itu tumisan, ya. Kalian tahu kan tumisan seperti apa? Nah, seperti itulah. Jadi tumisan tersebut adalah menjadi makanan yang sangat difavoritkan dan juga makanan khas di Kamboja. Selanjutnya adalah Myanmar. Apa yang perlu kalian ketahui dari Myanmar? Yang perlu kalian ketahui bahwa di Myanmar itu adalah ada sebutan yang melekat untuk negara Myanmar. Apa itu? Yaitu negara 1000 pagoda. Pagoda itu apa kelas 6? Pagoda itu adalah berupa kuil-kuil, bangunan seperti kuil-kuil gitu. Dan itu adalah tempat suci untuk peribadahan agama Buddha. Ya. Mayoritas penduduk daripada Myanmar itu adalah keturunan Tibet. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Kemudian selanjutnya kelas 6 pada pakaian tradisional di Myanmar juga ada memiliki pakaian tradisional ya, seperti di kita kan di suku Sunda gitu kan, kita punya kebaya gitu. Nah, seperti itulah. Sama di Myanmar juga ada pakaian adat yang disebut dengan longyi, mirip sarung kalau di kita ya kan. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut sampai dengan betis. Selanjutnya kelas 6 Vietnam. Apa hal yang perlu kalian ketahui dari Vietnam? Nah, di Vietnam itu ada sebuah permainan yang memang terkenal ya, sehingga dimuat dalam sebuah buku ya, seperti yang buku kalian punya sekarang, buku tema itu artinya permainan ini terkenal ya. Apa permainan tersebut? Menangkap jangkrik dengan mata tertutup ya, adalah permainan tradisional anak-anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran itu matanya ditutup kain, kemudian menangkap salah satu temannya dan menebak namanya. Ya, kita juga sering kan, kalian juga sering melakukan permainan seperti ini ya. Jadi jangkrik di sini bukan berarti sesungguhnya mencari jangkrik begitu, dalam artian membuat lingkaran, kemudian ada satu orang yang disimpan di tengah lingkaran tersebut, ditutup matanya begitu, kemudian nanti disuruh untuk menemukan temannya, megang temannya dan juga menyebutkan namanya, seperti itu kelas 6. Kemudian di Vietnam juga terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan Ao Dai. Nah, kemudian selanjutnya adalah mayoritas orang Vietnam itu memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai dari 1803 sampai dengan 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Kemudian selanjutnya kelas 6 Laos dan Singapura. Ya. Laos yang perlu kalian ketahui adalah nama Laos itu berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Kemudian di Laos juga ada sebuah olahraga tradisional yang disebut dengan katau. Seperti apa olahraga katau itu? Ya seperti bola voli ya, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bolanya. Ya seperti takraw ya, kayak begitu. Kalau kemudian bolanya itu adalah terbuat dari anyaman bambu, seperti itu kelas 6. Kemudian tahun baru Laos itu disebut dengan Bun Pi Mai. Pada saat Bun Pi Mai ini dirayakan oleh semua penduduk Laos, begitu kelas 6, dengan cara yang pertama adalah membersihkan rumah, kemudian mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Ya, karena ini adalah berkaitan dengan kepercayaan mereka yang beragama Buddha begitu. Jadi ada semacam hal yang sama seperti kita kalau Idul Fitri ya kan, sebagai penganut agama Islam kelas 6 biasanya kita membeli baju baru begitu, bersih-bersih rumah, masak segala macam yang enak-enak. Nah, seperti itulah mereka pada saat merayakan Bun Pi Mai begitu kelas 6, walaupun tidak sama, cuman ada hal-hal yang mirip begitu dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Kemudian orang Laos juga menyebut dirinya sebagai Luk Khao Niao, yang artinya apa? Anak turunan nasi ketan. Ya, karena memang makanan khas yang paling diutamakan di sana itu adalah nasi ketan. Ya, sehingga mereka menjuluki dirinya adalah Luk Khao Niao, yang artinya adalah anak turunan nasi ketan begitu, seperti itu kelas 6. Lucu ya. Tapi mudah-mudahan ini jadi pengetahuan buat kalian kelas 6 dan perlu kalian catat juga, karena ini adalah hal-hal yang esensi atau yang penting daripada sosial budaya yang ada di negara-negara ASEAN. Kemudian selanjutnya adalah Singapura. Kata Singapura itu kelas 6 berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa
Kemudian Singapura juga memiliki lambang negara yaitu Merlion. Bagaimana dengan latar belakang kenapa diberi lambang negara Merlion kelas 6? Merlion itu adalah patung berkepala singa dengan berbadan ikan. Kenapa demikian? Menurut mitosnya, Singapura dahulunya itu adalah kampung ikan. Kemudian kampung ini bernama Kampung Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Ya, jadi kampung yang dipenuhi dengan air sehingga banyak ikannya. Begitu, ya kan? Sehingga patung yang dibuat untuk merepresentasi atau mewakili keseluruhan daripada latar belakang Singapura itu Merlion. Ya, kota singanya di atas sebagai singa, kemudian ke bawahnya ikan. Itu ada dalam lambang negara yang disebut dengan Merlion tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya Singapura juga memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris dan juga Tamil. Ya, jadi kenapa ada bahasa resmi di Singapura banyak ataupun lebih daripada satu? Ya karena memang masyarakatnya pun yang mendominasi masyarakat itu kelas 6 Melayu, Mandarin dan juga Inggris. Kalau Tamil itu berasal dari India, seperti itu kelas 6. Ya. Baik, kita lanjut kelas 6. Nah, terakhir adalah Thailand. Apa yang perlu kalian ketahui daripada Thailand itu kelas 6? Ya. Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Oke, ini poin yang harus kalian catat. Kemudian ada sebuah cerita rakyat ya yang menjadi cerita nasional yang bernama Ramakien. Itu cerita nasional Thailand yang sangat besar sekali mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Ya. Jadi percaya betul, diakui betul semua masyarakat Thailand itu tahu betul bagaimana cerita Ramakien. Ya. Kemudian di Thailand juga menganggap bahwa kepala itu adalah bagian yang paling harus dihargai dan juga dihormati. Ya begitu. Jadi nggak boleh kalau misalkan kalian nanti suatu saat barangkali bisa ke Thailand, ya jangan pegang-pegang kepala. Karena kepala itu merupakan bagian tubuh yang sangat diagungkan di sana begitu kelas 6. Berbeda dengan kaki ya. Jadi kaki itu justru dihinakan. Kenapa demikian? Karena kaki itu biasa digunakan untuk menginjak tanah katanya demikian ya. Sehingga kita itu tidak boleh menghadapkan ataupun mereka itu dilarang untuk menghadapkan kakinya ke patung suci atau juga mungkin mengarahkan kakinya kepada orang lain. Itu dianggap tidak sopan ya dan itu melanggar norma atau aturan yang berlaku di Thailand seperti itu kelas 6. Kemudian yang terakhir adalah dari Thailand adalah kebiasaan minum teh. Sama halnya dengan masyarakat kita, ada sebagian daerah yang memang gemar sekali meminum teh. Nah, gitu ya. Sehingga ada istilah muncul teh poci. Kenapa disebut teh poci? Karena memang pada saat minum teh itu menggunakan poci, ya kan? Nah, kemudian di Thailand juga itu rame sekali tentang minum teh, ya, menjadi kebiasaan para penduduknya, masyarakatnya, sehingga bisa menyebar ke kita. Ya, kalau kalian misalkan main ke Alfamart atau Indomart, maka kalian bakal menemukan di situ ada Thai tea, ya, itu berarti teh Thailand. Seperti itu kelas 6, ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kesamaan pola-pola kebudayaan dan juga kehidupan sosialnya di masing-masing negara yang ada di ASEAN. Satu sama lain ada yang terkait, tapi ada juga barangkali yang memang sangat bertolak belakang. Itu terkait dengan kebiasaan, kepercayaan, dan juga budaya yang ada di negara ASEAN. Selanjutnya kelas 6. Nah, bagaimana dengan kondisi geografisnya di ASEAN? Nah, secara umum kondisi geografis ya kalau tadi cuman dibahas mengenai bahwa ASEAN itu berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Kalau di sini ada tambahan sedikit pengetahuan buat kalian bahwa letak geografis Asia Tenggara itu berada di antara 3 perairan. Yang pertama adalah Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Kemudian Laut Cina Selatan di utara dan Samudra Pasifik di timur. Sehingga dengan kondisi seperti ini maka menentukan bahwa Asia Tenggara itu dalam posisi yang strategis ya karena menjadi lalu lintas laut yang memang menjadi lintasan dunia seperti itu kelas 6. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana dengan wilayah Asia Tenggara? Begitu ya.
Bagaimana dengan wilayah Asia Tenggara? Nah, sehingga wilayah Asia Tenggara itu dibagi menjadi dua daratan. Yang pertama adalah daratan yang berbentuk semenanjung. Di antaranya wilayah mana saja yang masuk semenanjung? Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan wilayah Malaysia bagian barat. Ya. Kemudian yang kedua adalah daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Nah, gugusan kepulauan ini adalah di mana saja atau negara mana saja, di antaranya adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Artinya sama halnya seperti di kita bahwa Indonesia itu sangat banyak sekali memiliki pulau-pulau. Ada belasan ribu pulau yang kita miliki begitu kelas 6. Baik kelas 6, kiranya demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan tentu nanti Bapak dan Ibu guru kelasnya masing-masing sekolah akan memberikan tugas kepada kalian. Dan penugasan ini tentu tidak akan jauh dari isi daripada video pembelajaran ini dan juga buku tema yang kalian punya di masing-masing. Dan selamat bekerja, selamat belajar, tetap rajin, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sampaikan salam saya kepada orang tua kalian. Semoga selalu sehat dan dimudahkan dengan segala urusannya. Kiranya demikian yang perlu saya sampaikan kelas 6. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.